Day 2. Hari ini kita mau ke Strasbourg. Itu di Prancis. Jadi kita akan menyeberangi Swiss, terus ke arah Jerman dikit baru ke Prancis. Jadi katanya Strasbourg itu adalah capital of Christmas. Jadi ibu kotanya Natal. Karena di sana itu emang festive vibes-nya kerasa banget. Jadi let's go to Strasbourg. Ngomongnya gimana sih? Strasbourg. Ya itulah. Let's go there. Lagi nunggu kereta ke stasiun Zurich dulu, baru nanti lanjut ke Strasbourg. Kelihatan nggak sih asapnya mengumpul? Gue udah kayak panggangan ubi jalar tuh nggak? By the way, bawa koper beserta isinya seperti rice cookerku. Jangan sampai ketinggalan. Karena keretanya juga masih 20 menitan, jadi kita mau mampir dulu ke bakery belakang buat beli bekal lah ya. Karena gue juga masih punya Swiss franc kayak 20 franc gitu, jadi 400.000. Lumayan banget ya. Kita beli makanan buat di kereta. Let's go. Dari yang ada sih kayaknya yang menarik coklat pretzel sama pretzel yang biasa sih. Yang cheddar kayak gede banget. Yang coklat pretzel aja nih. Hello, can I have the chocolate pretzel? Two please. Two. One chocolate pretzel, one cheddar. Ada beli juga yang cheddar. Ternyata gede banget. Pretzelnya gede banget sampai gue bingung karena mau gimana semuka gue, buset. Gede banget, buset. Transit sebentar di Mulhouse-Ville, dan kita mau lanjut ke Strasbourg. Dingin, bos. Welcome to Barry Bonvoy TV. Manipulate your travel senses. Adventure. Welcome to Strasbourg. Udah nyampe di Strasbourg dan kita hotel room tour dulu sebelum kita jalan-jalan. Jadi baru masuk Anda sudah disediakan wastafel. Kira-kira siapa tahu mau cuci kaki dulu kan? Bisa di sini. Kamar mandi terbuka lebar tanpa tutup. Ini nggak ada tutupnya sama sekali ya. Nah ini toilet. Kepisah kan? Cebok gimana? Bingung karena nggak ada air. Ya. Terus habis itu kita ke kamar. Nah ini kamarnya. Ada sofa, ada meja buat kerja. Karyawan sekali. Nah, ini kasurnya madep sini nih. Ya kan? Kasurnya madep ke sana pemandangan. TV-nya ke sini. Nah, jadi kalau nonton TV sambil tiduran, leher lu sakit. Ya, tapi ini lucu banget. Tapi keren sih. Bagus hotelnya. Kayak desainnya lucu. Oke, mau istirahat dulu. Abis itu kita lanjut jalan-jalan di Christmas marketnya Strasbourg. Ini udah jam 4 dan kita mau jalan ke Petit France dulu. Jadi di sana juga ada sedikit Christmas market. Sama katanya kalau malam bagus. Jadi ini kan udah mau sunset nih. Jadi sekalian ke sana. Abis itu kita jalan ke Christmas market lainnya karena di Strasbourg tuh banyak banget. Dan ini lingkungannya di sekitar hotel tuh bagus. Bangunan-bangunannya bagus. Tapi let's go. Kita ke Christmas market sebelum sunset. Nah, akhirnya kita nyampe di Petit France. Jadi artinya itu secara harfiah adalah Prancis kecil, Prancil. Tapi kalau kalian pengen ketemu Prancis besar, tentu tidak bisa di sini. Di sini tuh banyak orang. Ada Christmas market juga, tapi kecil-kecil gitu. Namanya juga Prancis kecil ya kan. Kalau Prancis besar, Prabes ya mungkin Prabes. Kayak sudah ya itu
Kalau misalkan di Prancis kecil ini memang adanya Christmas marketnya kecil-kecil, tapi nanti kita ke Christmas market yang besar. Terus di sini juga ada canal gitu, jadi kalian bisa berenang di kalennya gitu. Sungai nggak sekecil ini ya, ini kalen gitu ya, pokoknya kayak kecil gitu lah. Tapi ada perahunya juga kalau kalian mau naik perahu mengelilingi Petite France ini, bisa juga, cuman pakai duit. Jadi saya memutuskan untuk ya merenung sajalah di sini, menikmati pemandangan kotanya yang bangunannya juga unik-unik. Ini bangunannya ya bangunan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Wow, itu di atas tiba-tiba ada apa itu? Pesawat jet kah atau apakah? Masa tadi gua nyari fun fact Petite France di Strasbourg. Terus katanya apa coba? Jadi dulunya di situ tuh ada rumah sakit khusus penanganan sifilis Raja Singa. Jadi katanya tuh tentara-tentara Prancis yang kembali dari Italia membawa pulang sifilis dirawatnya di sini, di Petite France, di Prancis kecil ini. Jadi itulah fakta yang bisa gua kasih tentang Petite France berdasarkan Google. Oke? Rumah sakitnya di mana? Gua nggak mau ke sana. Montagne, un tout petit Savoyard. Kok kebanyakan kayak jual-jual keju sama alkohol gitu ya? Jadi gue memutuskan untuk tidak beli apa-apa. Ya sebenarnya lebih ke arah inget rice cooker di hotel sih. jadi gitu. Haram bejir. Ya udah, kita lanjut jalan-jalan ke Christmas market yang gede di Strasbourg. Namanya apa gitu? Lupa. Kayak toko elektronik lagi. Kayak toko aksesoris Natal gitu. Aksesoris apa namanya, pohon sawit gitu, ada pohon Natal gitu. Oh, lucu banget. Rafa tuh suka banget sama turtle, sama penyu. Tapi yang ini matanya kayak katarak anjir. Nah, serem banget kan. Warnanya biru lagi. Ada tempat gelato rame banget, jadi pengen. Ini musim dingin makan gelato agak PA sih, tapi nggak apa-apa deh. Ini coba yuk, pilih yang mana ya? Udah beli yang kon yang medium gitu. Cuman tadi pas gue tanya kayak berapa rasa ini? Terserah, as many as you want. Wow. Apa kita akan mencoba 14 rasa? Nggak ada gitu. 14 rasa. 3 aja lah ya, 3 lah. Kenapa gue nanya kalian, kan gue yang makan. Bentar. Sibuk dia. Ayo. Masa? Kertasnya aku dibawa kemana loh? Ayo kak. 4 flavors, okay? 4 flavors, okay? Oh, okay. So mango, framboos, as many as I want. Wow. Mango, framboos, organic chocolate, and hazelnut chocolate. Framboos as well. Mungkin dia mikirnya kayak, banyak kali mintanya. Ya nggak apa-apa lah, mumpung. Dia minta yang mangga, framboos, organic chocolate, sama ini nih, ada hazelnut chocolate. Kok banyak kali ya? Oke, thank you. Gede banget. Sambil istirahat bentar, try to eat this one. Gede banget. Gelatonya gelato banget. Enak banget nih. Enak banget coy. Dan murah. Enggak deh. 120.000 ya? Nggak jadi murah deh. Mantas sama saya terserah. 120.000 coy. Tapi enak sih. Habis ini kita ke Christmas market selanjutnya. Sambil lanjut jalan, sambil menikmati ice cream. Yang coklat hazelnut tuh enak banget. Kayaknya hazelnut tuh dipanggang gitu. Jadi kayak ada hint smoky sesajen gitu nggak sih? Kayak enak gitu loh. Udah nyampe di Christmas market, di mana ini tuh kayaknya yang paling gede deh. Tapi tadi tuh sebenarnya deket banget sama kita turun dari tram yang pertama kali. Cuman tadi kita ke Petite France dulu, baru ke sini. Jadi let's go. Udah nyampe di Christmas marketnya. Ini rame
full, rame banget. Kita nggak tahu sih mau beli apa sih. Kayaknya gue juga nggak akan beli apa-apa. Kita lihat-lihat aja lah ya, karena gue punya rice cooker di hotel. Nah, pohon Natal yang di belakang itu gede banget kan, namanya itu Grand Sapin atau Grand Sapang, bahasa Prancisnya nggak tahu, tapi itu adalah pohon Natal gede banget gitu, dan ini rame banget di sini. Banyak banget orang, gue takut kinjek-kinjek deh. Ayo kita ke hampiri ini. Bener-bener rame banget. Ini kayak semua orang merayakan Natal apa gimana? Barokallahu fi umri, Yesus Kristus. Orang-orang pada ngefoto ininya, pohon Natalnya ada gua jadinya. Karena gua di atas. Asli ramenya luar biasa, dan gue sebenarnya pengen banget nyoba galette de pomme, tapi galette de pomme-nya di sini nggak nemu sih. Terus juga kalau antri juga kayaknya antri banget deh. Nah, ini kita mau ke Christmas market selanjutnya, itu namanya Christmas. Gue lupa namanya apa, pokoknya ininya Christmas market namanya, cuman dalam bahasa Prancis. Jadi let's go cabut dari sini. Tiba-tiba ada pertunjukan lampu gitu. Amazing. Tiba-tiba banget di tengah keramaian ada paguyuban anak abah humanis. Ini kita jalan pelan-pelan karena ramai banget. Kita menuju ke katedral. Katedralnya Strasbourg. Namanya Katedral Notre Dame, kalau nggak salah. Nggak salah tuh. Ini kan banyak banget orang ya, desak-desakan gitu ya. Tapi fun fact ya, wangi banget coy. Kayak orang-orangnya pada ngebau. Wangi semua. Ini parfum mahal-mahal. Alveolus gua, kembang kempis juga seneng dia. Ini baru aroma anti bronkitis nih kayak gini nih. Tabrak bison gue. Gue kira tadi ini lampu Natal. Ternyata depan gue bukan pohon Natal, ambulan ternyata. Si jengkol bakarnya itu belinya nggak bisa pakai kartu, harus cash. Cash gue 50 euro. Wih, orang kaya. Itu harganya cuma 4 euro. Kayak sayang banget mecah cuma buat jengkol. Ntar lagi deh kalau nggak ada yang bisa buat kartu. Kalau ada yang bisa buat kartu. Kalau ada yang bisa pakai kartu. Kaget banget tiba-tiba di pengkolan udah kelihatan katedralnya, bagus banget. Fact tentang Strasbourg Katedral ini. Jadi katedral ini tuh dulu sempat jadi bangunan tertinggi di dunia tahun 1600-an. Ya iyalah 1600-an. Siapa yang bangun bangunan tinggi kayak gini? Cuma di sini doang. Terus habis itu di dalamnya itu ada astronomical clock yang terkenal banget. Cuman kayaknya masuk ke sana tuh harus antri gitu. Jadi either hari ini atau besok kita mungkin ke sana untuk ke dalam katedralnya, tapi yang jelas antrinya kayaknya bakal lama banget. Mungkin sekitar 16 tahun. Nggak ada bercanda. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat lebih dekat. Oh, pas banget. Berbunyi dia. Mana lagi? Wow. Dan itu kalau kalian lihat itu sebenarnya kan ada satu. Ini di sini tuh harusnya ada satu lagi, cuman dulu tuh ceritanya nggak jadi dibangun gitu. Bukan karena dananya dikorupsi ya, tapi emang nggak jadi aja. Bukan kayak bangunan-bangunan di suatu negara. Nah, akhirnya nemu nih krepes yang harganya oke lah, nggak kayak kemarin 200.000. Ini 5 euro, sekitar 100.000 sih, tapi nggak apa-apa. Kita coba krepes yang 100.000.
Bonsoir. Je voudrais un crêpes de sucre, Nutella et banane. I have just 3 crepes for. Okay. Nutella and banane. Yes. Oke, thank you. Bye bye. Ini krepes bentuknya kayak martabak telur. Cuman ya krepes di sini emang lemes gini loh, kayak bukan yang garing gitu, soft crepes gitu. Enak. Isinya padahal belum dimakan. Isinya kayak crepes Nutella sama banana aja, cuman harganya 100.000 aja. Ini kalau solo trip kayak gini nih, nggak ada yang ngerekamin, susah banget. Tapi gitu lah, rasanya kayak crepes biasa di Indonesia yang soft crepes gitu. Cuman ya isinya Nutella sama banana. Guys, sudahan dulu lah ya. Gue tiba-tiba enak gara-gara makan crepes isi Nutella sama pisang sendirian. Soalnya gede banget di sini kan, porsinya pasti babon ya. Jadi kita pulang dulu, gue pengen makan nasi. Jadi kita akan menanak nasi dulu di hotel. Yaudah, besok lanjut lagi. Masih ada Christmas market lainnya gitu. Dan besok kita rencananya mau masuk ke katedralnya. Lanjut besok lagi ya. Kita ke hotel dulu menanak nasi. Yuk. Udah nyampe hotel, kita masak nasi. Demi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, ini kasih air aja. Airnya udah bersih, jadi tinggal kita masak. Ini kelihatan tuh, mengging-mengging kan. Nah, udah jadi nasi rendang kita. Let's go, kita makan malam. Selamat makan. Kita lanjut besok. Besok masih di Strasbourg, tapi kita mau masuk ke dalam katedralnya. Semoga kita dapat schedule-nya. Sama besok kayaknya jalan-jalan lagi ke Christmas market. Ada satu Christmas market yang gue pengen banget ke sana tapi belum kesampaian. Sama ada Teddy Bear Street. Ya, hari ini ternyata mendung banget. Beda sama 2 hari kemarin dapat cerah banget, ini sekarang mendung banget. Tapi anyway, kita tetap mau ke katedral. Semoga antriannya nggak begitu dahsyat ya. Let's go! Ada toko sayuran di sini. Kita lihat mereka punya oyong nggak ya? Punya oyong nggak mereka? Ih, oyong bukan ini. Oyong loh. Iya nggak sih? Oh bukan deng. Ini apa sih? Nggak tahu apaan, tapi kayak oyong. Tapi bukan. Tahu nggak apa yang di Indo mahal banget dan di sini murah? Bunga tulip. Jadi kemarin gue tuh abis beliin Rafa bunga tulip. Harganya sepaket tuh kayak 1 juta gitu. Di sini 100.000. Hubungannya sama persis, cuma 5,5 euro tuh, murah banget. Wow, di Indonesia 1 juta. Ada cicipan keju, lucu banget. Boleh nyicip, satu. Ini aja nih yang kuning kayaknya rasa kentang. Nggak enak, pantesan boleh nyicip. Gue balikin deh, bukan balikin, buang. Nggak enak, ini lucu banget tuh lihat. Rambutannya orang sini botak gini deh, nggak ada rambutnya. Sama ini nih. Daun bawang segede gini. Ini kalau dibikin mendoan aja kalau gede banget buset. Belanja pasta gigi sama sikat gigi karena ternyata hotel di Eropa nggak nyediain pasta gigi sama sikat gigi. Gue baru tahu. Sekarang kita langsung ke katedral. Let's go. Jadi ini tuh waktu ke katedral ternyata gue tuh lewat ke Teddy Bear Road gitu. Jadi ada jalan yang kayak toko-tokonya tuh dikasih teddy bear gitu. Semalam tuh lewat sini, cuman ya malam nggak kelihatan. Nah ini kalau siang ternyata bagus banget, teddy bearnya banyak banget. Jadi ini udah antri buat masuk ke katedralnya dan ini antrinya panjang banget. Mungkin sekitar 1 jam, 2 jam, nggak ngerti, pokoknya panjang banget. Tapi kita usahakan untuk masuk ke katedralnya. Teng 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 teng. Bukan Milan.
Thank you. Akhirnya beli si jengkol bakar ini. Pakai kartu bisa. Kita coba. Ini sebenarnya apa sih? Dari kemarin rame banget jengkol bakar nih. Ya, kita coba. Kita coba di mana ya? Sini aja nih. Gimana caranya gue shoot ini ya? Ntar. Bentuknya tuh kayak gini nih. Ini kacang apa sih? Ini kacang yang di ini ya? Kacang yang di mana namanya itu? Itu tuh di sini namanya marung. Ini tuh kayak kacang yang di ice age gitu nggak sih? Ini kulit bejir. Walah, ini kalau di Indo tuh namanya apa ya? Rasanya kayak beton. Bukan beton besi. Lu tau beton ini ya? Beton tuh kalau bahasa Jawa tahu ya? Biji nangka. Ini biji nangka. Tapi ini apa ya? Biji apa sih namanya? Kalau di Indo, ya gitu deh, biji lah. Biji dikotil. Enak ternyata nih jengkol bakarnya. Enak. Suka. Kacang apa namanya ya? Enak. Kita ngopi dulu kali ya. Dari pagi tadi belum ngopi. Kita beli cappuccino gitu di sini. Ini kafenya di depan si Teddy Bear Road itu. Kan gue baru duduk nih di resto ini. Terus habis itu dan duduk terus samperin kayak buru-buru banget, kayak ayo order apa gitu. Terus gue bilang kayak ya udah deh cappuccino dulu deh, cappuccino gitu kan satu. Terus habis itu tiba-tiba didatengin lagi sama beda orang gitu. Terus dia kayak mau nagih bayar gitu. Terus gue bilang kayak gue masih bisa order nggak sih, karena gue baru milih menu ya kan. Terus habis itu enggak, kita udah tutup ya. Lah, ini baru jam 3 by the way. Terus habis itu ya udah, ini cappuccino-nya datang. Merci. Terus habis itu dia nanya kayak, lu udah minum cappuccino lu? Belum kan? Oh ya udah bayar nanti aja. Terus kayak gue udah nggak bisa makan, gue cuma with my cappuccino. Udah, ya udah gue menenggak cappuccino aja nih sampai jam 3. Tapi tadi udah makan apa ya? Belum sih, gue belum makan bajingan. Sukses deh. Akhirnya setelah memohon-mohon untuk pesen makanan dibolehin, dan gue ada satu makanan yang emang mau gue coba, dan di sini ternyata ada namanya galette de pomme. Itu tuh kayak pancake kentang gitu. Semoga enak sih, karena sebenarnya pengen gue coba tuh yang di Christmas Market, cuman kayak dari kemana gue nggak nemu di mana. Tapi di sini ada, jadi kita coba galette de pomme. Kok bisa sih jam 3 udah mau tutup? Maksud gue kayak lu nggak mau naik haji atau gimana? Siang amat. Tara, udah nyampe makanannya. Kayaknya ini bentukannya tuh kayak perkedel kentang sama rerumputan gitu. Jadi ya rasanya sepertinya sudah di-expect. Aduh, gue nggak bawa saus gue lagi. Gue tuh sebenarnya bawa saus guys dari Indonesia. Cuman nggak gue bawa. Bakwan kentang ini mah. Tuh. Kentang diparut digoreng loh. Enak. Dan ini harganya 12.000. Hampir 240.000. Lah, iya nggak nyadar. Ya udahlah. Bon appetit. Bon appetit, kita masuk peti. Udah selesai makan, 320.000 habis ya. Habis itu jalan di pinggir sungai kayak gitu ya. 320.000 ya. Selain membuat, ini udah dingin banget, selain membuat biji kalian mengkerut, dompet kalian juga mengkerut nih, yang namanya Eropa. Tapi again, banyak orang yang bilang kayak, kalau jalan-jalan ke Eropa tuh nggak usah di-convert ke rupiah, jadinya nggak enjoy. Orang nggak punya duit, mau di-convert mau nggak di-convert, tuh kan masuk terowongan jadinya. Gelap muka gue. Nah, jadi mumpung lagi di Strasbourg, kita pengen nyobain resto yang ratingnya lumayan bagus di Strasbourg, dan kita coba lihat antriannya soalnya panjang banget. Kira-kira makannya apa aja ya? Jadi gue udah pesan Flammkuchen, tapi ternyata bentuknya segede ini coy. Setalenan ini, sebanyak ini. Nggak tahu gimana ngabisinnya. Bungkus tuh. Jadi ini tuh restonya tuh antrenya panjang banget, sejam. Bon appetit.
Jamur sama keju. Enak. Ini belum makanan utama. Ini baru appetizer. Udah habis separuh. Lam kucing. Ya, makanan utamanya udah datang. Ini adalah schnitzel. Dan lihat porsinya kayak porsi buset, kayak porsi babi gede banget. Dan ini udah ada plus salad juga. Saladnya semangkok. Maksud gue, sewajarnya manusia aja gitu kalau ngasih porsi. Let's eat. Kita makan. Ini gue bingung juga makannya dari mana. Ini apa sih? Ini kata orang sini itu adalah noodle atau mie. Mie apa nih? Mie bantet apa sih? Enak. Jadi sekian dulu video hari ini. Gue mau makan. Sukses buat kalian semua. Good luck for your future endeavor and see you in the next video. Bye bye.